MG Listener, tebing setinggi 30 meter di kawasan Kelurahan Empang Bogor Selatan Kota Bogor longsor dan menyebabkan 17 orang tertimbun. 13 orang berhasil dievakuasi sehingga masih ada 4 korban yang masih dalam pencarian. Wakil Wali Kota Bogor, Dedi Arahim mengatakan longsor yang terjadi dekat jalur rel kereta api lintas Bogor Sukabumi itu salah satunya diakibatkan karena curah hujan tinggi. Beberapa titik di kota Bogor juga dilanda tanah longsor. Pertanyaannya, apa solusi terbaik agar warga sadar bahwa tinggal di daerah rawan longsor, ini yang juga bisa dapat datang sewaktu-waktu ini merupakan bahaya tersendiri ya. Lalu bagaimana juga pemerintah kota Bogor meyakinkan warganya agar pindah dari lokasi tersebut karena informasi terbaru atau informasi terakhir yang kami dapatkan, masih ada warga yang enggan untuk diminta mengungsi atau pindah dari lokasi itu. Nah, untuk mendiskusikannya, saat ini saya sudah terhubung dengan Wakil Wali Kota Bogor, Dedi Arahim, dan pakar tata kota dan transportasi, Yayat Supriyatna. Selamat pagi, Pak Dedi, Kang Yayat, salam sehat. Selamat pagi, Pak Yayat. Baik. Selamat pagi, Pak Wakil. Ya, Kang Yayat ya. Siap, Kang Yayat. Baik. Ya. Oke, saya ke Pak Dedi terlebih dahulu. Pak Dedi ini kemarin meninjau lokasi bencana. Apa temuan Anda yang paling mendasar, Pak Dedi, yang harus segera ada follow up dari pihak pemerintah Kota Bogor? Ya memang nomor satu ya yang saya lihat karena ini cuaca, kondisi hujan ya, yang tidak seperti biasanya. Artinya saya melihat ini yang namanya global warming ini memang sudah melanda kita juga Indonesia. Jadi bukan semata-mata ini adalah hujan yang seperti biasa ya, karena di Bogor ini kan memang masyarakat tinggalnya di wilayah-wilayah tebing karena memang kondisi Bogor kan berkontur. Tetapi kan mereka sudah tinggal berpuluh-puluh tahun, bahkan sudah sejak zaman dulu mereka sudah tinggal di situ. Nah, masalahnya tadi kan yang pertama terjadi global warming, pemanasan global, terjadi anomali cuaca, dan 2 hari terakhir itu hujan di Bogor deras sekali. Tidak seperti biasanya dalam waktu 1 jam itu betul-betul banjir lintasan terjadi di mana-mana dan terjadi hampir di 11 titik wilayah yang terdampak, termasuk ada yang pergeseran tanah dan longsor. Nah, salah satu yang cukup fatal yang terjadi di Kelurahan Empang yang beberapa waktu yang lalu kita tinjau. Oke. Demikian, Mas. Pertanyaan paling mendasar, Pak Dedi, sebetulnya kenapa bisa ada permukiman di tebing penahan tanah di area jalur rel kereta api? Ini kan salah satu yang menjadi sorotan ya. Kalau tadi Anda katakan sudah ada berpuluh-puluh tahun menempati wilayah itu, pertanyaan paling mendasar lagi begini, yang lebih dulu adalah relnya atau tebing penahannya atau permukimannya lebih dulu, Pak Dedi? Sebetulnya sama-sama tuanya kan kalau ini punten dengan Mas siapa? Saya Reno, Bapak di studio. Pak Mas Reno, kalau ke Bogor kan hampir pemukiman-pemukiman di beberapa kelurahan itu memang berada di tebing-tebing ya. Di Kota Bogor ini kan berkontur, ada Sungai Ciliwung, ada Sungai Cisadane. Nah, kalau ditanya siapa duluan, ya ini antara telur dan ayam. Oke. Jadi mereka sama-sama juga karena ini kan kampung ya, kampung sudah cukup lama. Memang tetapi begini, kadang-kadang tadi saya sampaikan, kadang-kadang orang tidak menyadari bahwa kalau tinggal di satu titik, kalau belum ada bencana, tentu mereka nggak terlalu peduli. Tapi setelah kemarin hujan begitu deras, kan mereka sudah tinggal di situ juga sudah lama. Begitu deras, kemudian menggerus lahan jalur kereta yang baru dibangun double track. Mungkin juga ada pengaruh karena pembangunan double track, kemudian membuat sisi bagian tanahnya itu kemudian tidak stabil. Nah, jadi memang kondisinya seperti itu. Tetapi kami memang sudah merelokasi hampir 152 KK, tinggal kurang lebih ada 18 KK yang karena di ujung itu bukan masuk di dalam area lahan pemerintah Kota Bogor,
kami sedang meminta untuk mereka untuk secara mandiri bergeser. Jadi memang situasinya agak berbeda ya. Bukan mereka misalnya gini, mereka ada di bawah situ karena tidak mau menyadari. Tidak, ini memang sudah lama dan tidak terjadi apa-apa. Pembangunan double track 1 tahun terakhir ini mungkin kemudian mempengaruhi kondisi atau stabilitas lahan yang ada di atasnya itu. Oke, 18 kakak yang masih belum pindah begitu ya, belum terrelokasi itu, apakah kalau pantauan Anda kemarin, apakah ini berada di zona yang cukup berbahaya, cukup berisiko, Pak Dedi? Kami sudah memetakan ya, ada kurang lebih di Kota Bogor ini ada 20-an ya zona hitam yang memang kita minta ya, kan ini tidak semuanya 20 zona lahan hitam itu, ini maksudnya apa, Pak? Bisa dijelaskan zona juga? hitam itu dalam kondisi rawan bencana. Oke. Kalau terjadi longsor, pergeseran tanah, itu sudah kami petakan. Nah, ini memang sudah termasuk yang pertama ya, yang sudah, tadi kan sudah dipindahkan 152 kakak. Betul. Yang masuk lahan pemerintah Kota Bogor. Ada yang tidak masuk di lahan pemerintah Kota Bogor. Jadi mungkin mereka sudah memiliki sertifikat jual beli, mereka juga mungkin sudah memiliki sertifikat hak milik. Yang lokasinya itu berada di antara sungai dengan tebing. Nah, kalau dilihat di lokasi langsung ya di area itu ya datar sebetulnya. Areanya datar, hanya memang di atasnya ada pembangunan jalur kereta api. Begitu. Oke. Baik. 20 zona hitam ini berarti rawan bencana. Ini kesemuanya di zona itu adakah permukiman atau ada beberapa yang ada yang tidak? Yang dipetakan sebagai zona hitam adalah zona-zona yang sudah ada pemukimannya. Oh, sudah ada permukimannya ya? Ya, jadi misalnya yang kosong tentu kami tidak masukkan di zona hitam karena memang kosong. Tetapi zona-zona yang harus direlokasi atau mereka tidak melanjutkan misalnya pembangunan pemukiman, tetapi betul-betul mereka akhirnya misalnya pindah secara mandiri atau kemudian nanti kita relokasi dibantu oleh pemerintah. Oke, baik. Saya ke Pak Yayat Supriyatna, pakar tata kota dan transportasi. Pak Yayat, tadi Anda sudah dengarkan beberapa poin yang disampaikan oleh Pak Dedi ya. Kalau Anda spesifik terkait dengan tata kota, tata wilayahnya ini bagaimana yang Anda soroti terkait dengan peristiwa ini, Pak Yayat? Sebetulnya kasus ini nggak jauh berbeda tahun 2010 di Cilebut. Persis seperti ini. Double track itu longsor sehingga relnya menggantung. Nah, kejadian juga yang sama pernah terjadi di Tasikmalaya pada struktur jaringan kereta api yang longsor, kemudian relnya menggantung. Nah, pertanyaan yang paling menarik adalah begini. Ketika bentang ruang itu dirubah, bentang ruang, jadi wilayah tangkapan air itu berubah, ketika ada pembangunan infrastruktur baru, ini mungkin bisa nanti diinvestigasi lebih dalam, yang biasanya yang dilupakan adalah pada konteks sistem drainasenya. Nah, kejadian ini sebetulnya pernah terjadi di puncak ketika banyak longsor pada beberapa titik bagian di wilayah permukimannya. Ternyata banyak, misalnya contoh ya, bangunan hotel memotong aliran air kemudian membuat tembok. Jadi pemotongan-pemotongan itu menahan arus aliran air alaminya begitu. Sehingga terjadilah tekanan dalam volume yang cukup besar. Nah, ini yang sebetulnya kalau kita lihat tergantung kepada intensitas curah hujannya. Nah, kajiannya memang harus diperdalam dari sisi teknis ya, pembangunan rel kereta api. Memang harus diakui pembangunan itu baru, struktur tanah mungkin belum padat. Kemudian yang kedua, yang mungkin terlupakan adalah pemetaan ruang sistem aliran airnya, run-off-nya gitu. Pasti ada perubahan-perubahan tentang ruang. Nah, di sini yang perlu kita belajar, saya sendiri memahami belajar bagaimana kasus Cilebut tahun 2010 itu persis double track, longsor menimpa pemukiman di bawahnya. Pada saat itu penyebabnya apa, Pak Yayat?
sama curah hujan juga. Curah hujan Sistem yang drainasenya tinggi. juga tertutup. Nah, di sini kan kalau di rel kereta api itu kan tidak seperti di jalan raya. Ya. Dia ketika ada cut and fill itu, pemotongan tebing atau pemotongan ini, memang harusnya memperhatikan potensi atau pemetaan ruang berdasarkan aliran airnya. Nah, kejadian di Puncak pada beberapa tahun yang lalu itu banyak sekali tanah longsor karena banyak pembangunan di perbukitan yang sebetulnya tidak memperhatikan pola aliran air, padahal kawasan tersebut adalah kawasan dengan intensitas curah hujan yang tinggi. Oke, Pak Yayat. Berarti sebetulnya bisa bahasa saya diakali ya. Ketika ada pembangunan di situ dan memotong atau berpengaruh berdampak pada sistem drainase, sebetulnya itu bisa diakali dengan cara-cara atau metode-metode tersendiri, Pak Yayat. Nah, sebetulnya begini. Kalau kita ingin membangun sesuatu kan pertama lihat tingkat kestabilan tanahnya dulu. Oke. Pola kemiringannya. Nah, sebetulnya kalau di dalam peta tata ruang itu ada namanya peta rawan bencana. Perumahan itu tidak layak di kemiringan-kemiringan tertentu sampai 40 derajat misalnya. Karena potensi tanahnya labil, kemudian ya kemungkinan besar ada perubahan vegetasi, wilayah tangkapan airnya hilang menjadi permukiman, sehingga air yang harusnya bisa tertahan, dia tidak tertahan. Nah, dari peristiwa yang ini sebetulnya, kalau tadi Pak Wakil Wali Kota Kang Dedi sudah memetakan beberapa titik rawan bencana, di tata ruang sebetulnya sudah ada itu peta rawan bencana. Tetapi yang akan mengalami kesulitan kalau kita ingin memindahkan adalah terkait tentang property right-nya, kepemilikan tanah. Karena warga yang sudah turun-temurun, Ya, betul. status tanahnya di situ, tentu agak sulit kalau mereka harus dipindahkan. Karena kita harus membeli, mengganti, atau misalnya memindahkan gitu. Jadi di tata ruang itu persoalan pertama itu ketika wilayah rawan bencana ditempati oleh penduduk, karena ada tadi status kepemilikan tanahnya itu yang memang agak sulit buat mereka untuk berpindah begitu. Nah, jadi dari apa yang terjadi di jalur kereta api Sukabumi Bogor ini, itu sama dengan kejadian antara Bogor dengan stasiun Ciledug tahun 2010. Itu persis banget. Sama persis ya? Sama sekali persis kejadiannya. Jadi sebetulnya dari peristiwa-peristiwa ini yang perlu kita perhatikan itu adalah pada setiap wilayah pembangunan, peta atau informasi data curah hujan itu penting sekali. Oke, baik. Karena Bogor dan wilayah itu kan merupakan wilayah perbukitan. Betul. Intensitas curah hujannya tinggi. Nah, disinilah yang kita katakan dulu itu rumah air, sekarang jadi rumah manusia gitu. Itulah yang menyebabkan banyak tanah-tanah yang mengalami ketidakstabilan karena persoalan resapannya semakin hilang, kemudian bentang ruangnya berubah, sehingga aliran air itu kemungkinan besar banyak tertahan sehingga menggerus sebagian tanah-tanah yang sebetulnya belum stabil karena memang ada pekerjaan konstruksi di sana. Saya ke Pak Dedi. Pak Dedi, ini memang sebetulnya seharusnya kita ada pihak KAI juga ya untuk mempertanyakan terkait dengan pembangunan double track ini. Tetapi ada kaitannya juga seharusnya ini menjadi ranah dari pihak pemerintah Kota Bogor terkait dengan sistem drainase, resapan dan seterusnya. Ini kan tentu menjadi salah satu hal yang harus dikoordinasikan antara Pemkot Bogor dan juga pihak PT KAI. Nah, selama proses pembangunan ini, Pak Dedi, apakah ada koordinasi terkait hal itu? Pertimbangannya soal drainase dan resapan dan seterusnya yang tadi disampaikan oleh Kang Yayat. Ya, jadi begini, Mas. Pembangunan dilakukan oleh Balai Besar Teknik Perkeretaapian. Betul. Ya, bukan PT KAI. Jadi PT KAI itu pengguna. Penggunanya ya. Oke. Balai Besar Teknik Perkeretaapian. Nah, setiap segmen pembangunan itu kan mereka menunjuk atau memilih berdasarkan tender ada kontraktor. Nah, kontraktor pelaksana ini tentu berkoordinasi langsung dengan dengan Balai Besar. Balai Besar Perkeretaapian. Nah, mungkin tadi yang disampaikan oleh Pak Yayat bahwa akibat pembangunan
kurang memperhatikan tekanan dan volume air, sehingga runoff air tidak terkelola dengan baik, mengakibatkan tekanan pada tanah yang akhirnya membuat jebolnya tanah misalnya begitu. Ya ini kan ekses dari pembangunan. Kalau buat kami sih sebetulnya double track itu kan berada di area lahannya PT KAI. Jadi secara teknis, secara konstruksi dan lain sebagainya mereka lebih paham. Kalau kami kan tadi hanya membantu proses misalnya relokasi warga. Apabila ada mereka yang masih berada di lahan PT KAI, kami bantu untuk dikoordinasikan, dipindah atau mereka pindah sendiri berdasarkan penggantian uang kerohiman. Jadi tentu tugas kita di situ. Tetapi secara teknis mestinya para insinyur, insinyur sipil, arsitektur dan lain sebagainya mungkin sudah lebih memahami tentang bagaimana pengelolaan runoff dan juga saluran-saluran drainase yang semestinya ya. Apalagi kan jalur kereta api double track ini kan sangat strategis, masuk dalam proyek strategis nasional. Nah itu kurang lebih yang bisa saya sampaikan. Nah bahwa 2 hari kemarin hujan dengan intensitas tinggi yang saya bilang bahwa sudah kita ini masuk dalam fase pemanasan global, ini kan terjadi di mana-mana. Jangankan di titik Empang, Kutub Selatan, Kutub Utara aja udah mencair kan begitu kan? Jadi artinya ini harus ada pemikiran yang lebih komprehensif, yang lebih besar, lebih global. Bagaimana kita semua bijak, tidak lagi misalnya memakai bahan bakar fosil. Jadi lebih ke sana karena ini urusannya bukan urusan sesaat, ini urusannya masa depan. Jadi kalau bahwa sekarang ada 1-2 titik longsor, yaitu ekses dari semua persoalan kan, termasuk salah satu yang ditunjang oleh terjadinya anomali cuaca, curah hujan yang begitu deras dalam waktu yang sesaat, mengakibatkan pergeseran tanah dan juga longsor. Itu kan ujungnya. Outputnya itu terjadi begitu. Nah ini yang saya sampaikan, jadi bukan semata-mata hal-hal yang sepele, ini udah berbeda. Yang sifatnya global ya Pak Deddy ya? Iya, udah global. Jadi ini kita harus mikirin nih bukan untuk urusan 1-2 tahun ke depan. Gimana anak cucu kita, ya kan? Betul. Dengan ozon yang sudah bolong, kemudian Kutub Utara, Kutub Selatan sudah tidak ada lagi esnya, kan begitu. Ya, tapi Pak Deddy, Anda sudah tadi Anda katakan bahwa ini kan tugas dari Balai Besar Perkeretaapian ya. Nah, terkait dengan setelah ada kejadian ini, ada tidak koordinasi, komunikasi terbangun? Sejak kemarin subuh, peristiwa kan terjadi jam 11. Betul. Subuh aja dari Daop 1 sudah ada di lapangan. Jadi mereka juga sudah menunjukkan empati, rasa tanggung jawab, keinginan untuk menyelesaikan, kemudian pemulihan dan lain-lain kan sudah mereka lakukan. Targetnya bisa selesai dalam waktu berapa lama, Pak Deddy kemarin? Kalau kan begini, kalau misalnya memungkinkan 3 kali 24 jam. Kenapa? Karena jalur Sukabumi Bogor atau sebaliknya ini kan jalur lalu lintas dan distribusi barang dan juga penumpang, ya, di mana banyak sekali pegawai-pegawai yang bekerja di Jakarta, rumahnya di Sukabumi, melaju sampai Bogor naik KRL, kemudian pindah kereta dari Bogor ke Sukabumi pakai kereta Bogor Sukabumi, demikian juga sebaliknya, dan jumlahnya setiap hari kan cukup banyak. Ya, untuk KRL aja dalam satu hari mungkin ada sekitar 300 sampai 400 trip per 6 menit. Ya, jadi strategis kemudian untuk mendistribusikan penumpang yang ke arah Jawa Barat bagian selatan ya, Sukabumi, dan penumpang-penumpang yang memang memanfaatkan KRL untuk sampai ke Jakarta. Jadi memang ini kondisinya kondisi yang darurat, harus ditangani bersama karena menyangkut transportasi publik yang massal dan juga strategis. Oke, baik. Lalu ada upaya apa Pak untuk lebih masif lagi ya? Karena tadi mengingat sekali lagi saya singgung ada belasan kakak ya yang masih belum mau untuk pindah. Nah, upaya untuk terus mendorong persuasif supaya belasan kakak ini segera pindah seperti apa? Ya, semalam kami menerima kedatangan Kepala BNPB. Kami baru mendapatkan kejelasan dari Kepala BNPB bahwa pusat ya BNPB dan Kementerian PUPR itu akan membantu untuk pembangunan rumah
hunian relokasi. Pemerintah Kota Bogor diminta untuk menyiapkan lahannya. Nah, jadi Untuk 18 kakak itu tadi? Tidak, kalau bisa yang semua yang di jalur di zona hitam ya kita pindahkan. Oke. Nah, jadi kan kalau kita kan berpikir begini, masa tiap kali nunggu bencana pindahin, bencana lagi pindahin, kan bencana nggak akan habis-habis sampai kiamat. Jadi kita mencoba ya untuk menyelesaikan secara komprehensif, bertahap, namun tuntas. Ya tentu tidak bisa semuanya itu ditanggulangi oleh keuangan pemerintah daerah. Makanya kemarin Kepala BNPB menyampaikan tentang rencana tindaknya, termasuk juga bagaimana nanti bantuan BNPB dengan Kementerian PUPR untuk membangun rumah hunian pengganti ya atau relokasi, itu sudah dibicarakan. Cuman kan butuh waktu. Betul. Membangun pun kan tentu kita siapkan dulu lahannya. Lahan sudah kita petakan, ada beberapa lahan yang siap untuk bisa dimanfaatkan, dan setelah itu baru dibangun dan baru relokasi dari beberapa titik rawan bencana yang sudah dipetakan oleh pemerintah Kota Bogor. Jadi butuh waktu, dan dengan kejadian kemarin itu memicu ya semua pihak untuk bisa konsentrasi mencarikan solusi yang komprehensif. Baik, Pak Yayat, saya kembali ke Anda. Ada rencana untuk segera direalisasikan meskipun membutuhkan waktu, yaitu upaya relokasi. Tadi setidaknya tidak hanya yang terdampak sekarang, tapi untuk 20 zona lainnya ya, 20 zona hitam yang rawan bencana. Nah, apa catatan Anda atau pesan Anda kepada pihak pemerintah Kota Bogor terkait dengan upaya relokasi ini, mulai dari persiapan lahan dan seterusnya? Pak Yayat, silakan. Ini ada dua pekerjaan ini teknis. Yang pertama, satu, audit ulang dari seluruh jaringan kereta api yang Sukabumi Bogor pada area titik mana yang punya potensi bisa kejadian terulang. Karena kita belajar dari Cilebut. Di Cilebut itu pemetaannya ternyata memang ada sistem aliran air yang terhambat, sehingga ada penguatan. Jadi istilahnya penguatan struktur tebingnya. Nah, disitulah yang harusnya diperbaiki. Kemudian pemetaan pada konteks sistem aliran airnya. Nah, itu sudah harus diaudit oleh Daop, PT Daopnya kereta api, untuk menjadi bahan evaluasi. Nah, yang kedua, mungkin ini kan ada ranah penataan ruang. Fungsi penataan ruang itu kan sudah bisa memetakan di mana wilayah-wilayah yang kemungkinan bisa terjadi bencana sewaktu-waktu. Nah, misalnya contoh yang harus kita sosialisasikan kepada masyarakat adalah tentang potensi bahaya tinggal di wilayah rawan bencana. Mari kita belajar dari kasus Pelumpang. Nah, kalau misalnya sudah diinformasikan, disosialisasikan, dan ada kesadaran bahwa tinggal di daerah rawan bencana itu punya potensi, ya katakanlah musibah yang bisa terjadi kapanpun dan kita tidak duga, maka rencana relokasi pun menjadi hal yang penting. Tinggal nanti bagaimana pemerintah Kota Bogor bekerja sama dengan Kementerian PUPR dan di Balai Pusat Penanggulangan Bencana Nasional itu bekerja sama, dan sekaligus itu menjadi konsep revitalisasi kawasan. Jadi kita mengajarkan relokasi itu bukan memindahkan orang dalam konteks sekedar pindah, tapi bagaimana nanti didukung oleh Kementerian PUPR atau yang lain, kita membuat konsepnya lebih tertata dalam arti revitalisasi kawasan, revitalisasi ekonomi, relokasi kehidupan. Karena biasanya banyak orang yang kalau disuruh pindah itu andilau antara dilema dan kegalauan. Ya kan? Kira-kira saya di tempat baru aman atau tidak? Nah, disinilah yang pertama nanti harus dilakukan musyawarah kepada masyarakat yang bersedia untuk pindah. Kalau misalnya ada yang tidak bersedia, ya itu tanggung jawab sendirilah. Yang penting pemerintah sudah memberikan bantuan gitu.
Baik. Sudah memberikan arahan gitu. Baik, Pak Yayat, tadi sebetulnya sudah Anda sebutkan, baru saja saya mau tanyakan. Jadi sebetulnya kita bisa berkaca di peristiwa Empang dan juga Pelumpang begitu ya, bahwa di situ ada permukiman, ada penduduk di situ yang di dekatnya ada rawan sekali begitu ya. Nah, ini tentu bukan hanya PR bagi pemerintah saja, tetapi ada perlu PR dari segi masyarakatnya supaya ada kesadaran bahwa mereka tidak hanya tinggal saja, mereka juga harus bisa memetakan cerdas begitu bahwa mereka aman nggak sih dari bahaya begitu. Nah ini bagaimana menumbuhkan kesadaran di masyarakat, Pak Yayat? Begini, kesadaran itu ada dua, kesadaran praktis dan kesadaran diskursif. Kalau kesadaran praktis, dia mengikuti yang dulu juga begini-gini juga, biasanya juga aman-aman saja. Nah, biasanya kesadaran praktis itu mengikuti dinamika apa yang terjadi dan biasa menganggap semuanya itu aman-aman saja. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena satu, pengetahuan, pengalaman, pendidikan, keterbatasan ekonomi. Sehingga mereka mengikuti yang praktis-praktis saja. Nah, yang kedua ada namanya kesadaran diskursif. Kesadaran diskursif itu orang tahu bahwa tinggal di situ berbahaya. Orang yang punya kesadaran diskursif itu tahu mana yang benar, mana yang salah. Gitu. Mana yang harus didekati, mana yang Nah, sekarang bagaimana merubah kesadaran praktis tadi menjadi kesadaran diskursif? Maka disinilah perlu ada sosialisasi, pendampingan, penguatan. Sehingga intinya penataan ruang itu adalah pencerdasan. Gitu. Tinggal bagaimana masyarakat itu bisa memahami, Pak, ini tanah saya turun-temurun loh, saya tidak punya pilihan. Ya pilihannya kalau tidak mau jual aja atau pindah saja. Itu pilihannya tergantung pada masing-masing. Tapi tugas pemerintah juga bisa menginformasikan, misalnya contoh setiap perang, ya kan, wilayah ini adalah wilayah rawan bencana. Ya kan? Supaya aware juga masyarakatnya ya. Yang kedua, wilayah-wilayah rawan bencana itu tidak pernah boleh dikeluarkan IMB. Itu jelas. Jadi kalau mereka misalnya pun membangun di situ, pemerintah sudah mengatakan tidak akan pernah ada IMB di wilayah rawan bencana. Jadi pertanyaannya kalau misalnya itu terjadi, ya kita kembalikan lagi kan. Siapa yang salah atau siapa yang benar? Tugas pemerintah adalah mengingatkan, mendampingi, mencerdaskan, dan juga mengawasi di dalamnya. Baik, berarti ini ada PR baik dari sisi masyarakatnya secara keseluruhan ya, tidak hanya di peristiwa ini ya. Dari masyarakatnya juga harus sadar, pemerintahnya pun juga harus tegas dan tegak dengan aturan. Karena waktu kita sudah habis, saya ucapkan terima kasih kepada Wakil Wali Kota Bogor, Dedi Arahim, dan juga pakar tata kota dan transportasi Yayat Supriyatna sudah memberikan sudut pandangnya di pagi hari ini dalam program Morning Traffic. Salam sehat dan selamat kembali beraktivitas Pak Yayat, Pak Dedi. Sama-sama.